Saya ini si gembala sapi dan juga menanam sawit. Jika diintegrasikan pasti berhasil dan pasti mantap. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan kami dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah. Kami akan mempersembahkan sebuah film dokumenter yang berjudul Integrasi Sawit Sapi yang mengintegrasikan beberapa unit usaha dikelola secara terpadu, berorientasi ekologis sehingga diperoleh peningkatan nilai ekonomi, tingkat efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Nah, pemirsa, mari kita ikuti bersama film ini. Semakin hari semakin sulit mencari rumput di lokasi ini. Apalagi sejak pohon sawit di sekitar sini besar-besar dan luas perkebunan ini semakin bertambah. Lama-lama sapiku bisa kurus kering dan aku sudah tidak kuat lagi mencari rumput jauh-jauh ke desa tetangga. Kasihan sapi-sapiku. Sayang sekali pelepah dan daun sawit ini terus dibuang. Apalagi kemarin, waktu saya ke pabrik, banyak sekali tumpukan lumpur sawit yang berserakan dan tidak termanfaatkan. Coba kalau limbah-limbah ini ada yang beli, kan lumayan, bisa nambah uang jajan saya. Permasalahan dan harapan yang dihadapi oleh Pak Udin dan Pak Anto ini sebenarnya bukan hanya sekedar mimpi. Karena telah banyak teknologi-teknologi yang tersedia, baik yang dihasilkan oleh lembaga penelitian swasta ataupun yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga penelitian pemerintah. Dalam hal ini Badan Litbang Pertanian. Namun permasalahannya, implementasi di lapangan belum semua petani atau kelompok itu memahami teknologi sistem integrasi sapi sawit ini. Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah hingga saat ini perkembangannya sangat pesat. Pada tahun 2011, perkembangan luasan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah mencapai 1.256.444 hektar. Pesatnya perkembangan perkebunan sawit ini menyebabkan areal sumber pakan semakin terdesak, sehingga ketersediaan pakan sapi di alam semakin berkurang. Begitu juga halnya dengan lahan pengembalaan dan pengembangan rumput budidaya yang semakin menyempit, sehingga terkadang peternak harus mengorbankan waktunya untuk mengumpulkan hijauan pakan jauh ke desa tetangga. Padahal persaingan penggunaan tenaga kerja antara usaha peternakan dengan usaha lain pun sangat tinggi. Di sisi lain, perkebunan dan industri kelapa sawit merupakan lumbung pakan bagi ternak sapi, karena hampir semua limbah perkebunan dan pabrik pengolahan sawit bisa dimanfaatkan untuk pakan sapi. Begitu juga dengan tanaman kelapa sawit yang sangat membutuhkan pupuk organik yang bisa diperoleh dari limbah peternakan sapi. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang bisa menjamin pengembangan perkebunan kelapa sawit dan sapi potong bisa berkembang secara sinergi dan saling menguntungkan, yang dikenal dengan sistem integrasi sawit sapi.
Konsepsi integrasi sapi sawit pada prinsipnya merupakan suatu sistem usaha yang memadukan komponen tanaman sawit dan ternak sapi dalam suatu interaksi yang saling melengkapi, saling mendukung dan saling menguntungkan, sehingga dapat mendorong peningkatan efisiensi produksi, efisiensi usaha dan peningkatan pendapatan usaha tani. Ada beberapa keuntungan dari sistem integrasi ini, di antaranya diversifikasi penggunaan sumber daya, mengurangi risiko usaha, efisiensi penggunaan tenaga kerja, efisiensi penggunaan input, ramah lingkungan, meningkatkan produksi dan pendapatan rumah tangga, produktivitas ternak dan tanaman dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, dan kemudian juga tumbuhnya usaha pengolahan pakan berskala kecil serta perubahan sistem usaha tani tradisional menuju semi intensif atau intensif, sehingga peningkatan jumlah ternak dan jumlah tanaman akan meningkat. Komponen-komponen yang bisa diintegrasikan dalam sistem ini antara lain tersedianya hijauan pakan berupa rumput yang bisa dibudidayakan di antara tanaman sawit, leguminosa penutup tanah atau cover crop. Yang kedua, tersedianya pakan sumber serat sebagai pengganti rumput, baik berupa pelepah dan jangan kosong maupun batang kelapa sawit. Yang ketiga, tersedianya pakan sumber konsentrat dari pabrik kelapa sawit berupa serat, kemudian solid atau lumpur sawit, dan juga bungkil inti sawit. Teknik processing limbah sawit menjadi pakan sapi berkualitas diantaranya: satu, melalui proses pencacahan. Pelepah dan daun kelapa sawit merupakan produk samping dari kebun kelapa sawit yang potensial sebagai sumber pakan serat, karena setiap satu pohon kelapa sawit dapat menghasilkan 22 pelepah atau setara dengan 8 kg bahan pakan per tahun. Pelepah kelapa sawit dapat digunakan sebagai pakan dasar untuk ternak ruminansia. Pemberian pelepah sebagai bahan dasar langsung dalam jangka panjang mampu menghasilkan kualitas karkas yang lebih baik. Kebutuhan pelepah untuk satu ekor sapi dapat dipenuhi dari 1,5 hektar kebun. Selain itu, pelepah juga dapat menggantikan rumput sampai 80%, dengan catatan perlu diberikan pakan tambahan berupa konsentrat. Pelepah dan janjang kosong sawit merupakan bahan berbentuk keras dan bervolume besar, sehingga susah untuk dikonsumsi secara langsung oleh sapi. Untuk itu perlu proses pencacahan dengan menggunakan alat berupa chopper. Alat pencacah biasa umumnya mempunyai jumlah pisau 4-8 buah yang biasa digunakan untuk mencacah bahan yang agak lunak seperti rumput gajah, jerami jagung, jerami padi, dan lain-lain. Untuk pencacah pelepah sawit diperlukan chopper khusus yang mempunyai jumlah pisau lebih dari 12 bahkan 40 buah. Bentuk pisau pencacah ini bisa bervariasi dan bisa dimodifikasi sesuai hasil cacahan yang bisa diharapkan, asal secara prinsip kekuatan mesin mencukupi dan hasil cacahan halus dan mudah dikonsumsi oleh ternak. Solid sawit merupakan limbah berbentuk pasta atau lumpur yang mudah rusak, sehingga tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Selain itu, konstruksi basah ini juga menyulitkan dalam proses pencampuran pakan. Untuk itu diperlukan proses pengeringan, baik dengan cara penjemuran langsung di bawah sinar matahari atau menggunakan alat penjemur khusus. Bungkil inti sawit terkadang mengandung sisa cangkang dan bongkahan yang berbentuk keras. Begitu juga dengan bahan pakan lain yang berstruktur kasar. Untuk itu perlu proses penggilingan menggunakan alat khusus yang disebut hammer mill. Bahan hasil gilingan yang berbentuk halus akan memudahkan dalam pencampuran, kesempurnaan ransum, dan mudah dikonsumsi oleh sapi. Bahan pakan berbasis limbah sawit seperti cacahan pelepah, solid, dan bungkil inti sawit tidak baik jika diberikan dalam bentuk tunggal.
karena keseimbangan gizinya yang tidak memadai dan adanya zat anti nutrisi serta zat lain yang membahayakan ternak. Untuk itu perlu proses pencampuran dengan bahan-bahan lain sehingga keseimbangan nutrisinya terpenuhi sesuai kebutuhan ternak sapi. Proses pencampuran ini harus diawali dengan penyusunan formulasi pakan yang memperhitungkan kebutuhan ternak sapi, target produksi dan kandungan gizi bahan itu sendiri, sehingga dihasilkan campuran pakan yang bergizi seimbang yang bisa memenuhi kebutuhan sapi sesuai status fisiologisnya. Formulasi Rasum sangat bervariasi tergantung pada ketersediaan bahan di tempat, harga, dan target produksi yang diinginkan. Namun sebagai bahan pertimbangan, standar penggunaan hasil samping kelapa sawit dapat digunakan beberapa alternatif. Di antaranya, bungkil inti sawit sekitar 40%, pelepah dan daun 30%, lumpur sawit sekitar 20%, dan tepung umbut sawit juga 30%. Beberapa alternatif formulasi pakan yang sudah diuji coba dan dilakukan penelitian diantaranya oleh Balitnak, PPKS Medan dan juga Lulit Sapo mampu meningkatkan pertambahan bobot badan harian sapi sekitar 0,5 sampai 1 kg per ekor per hari. Untuk meningkatkan manfaat dan nilai kecernaan dari limbah, maka bisa dilaksanakan melalui fermentasi. Fermentasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan manfaat dari limbah sawit berserat tinggi dengan cara meningkatkan nilai kecernaannya melalui pengolahan secara biologis memanfaatkan mikroorganisme. Melalui proses fermentasi akan terjadi perombakan bahan pakan ternak dari struktur keras secara fisik, kimia, dan biologi, dari struktur yang kompleks menjadi sederhana. Prinsip fermentasi adalah pemanfaatan koloni mikroba untuk membantu penguraian struktur jaringan pakan yang sulit terurai. Proses fermentasi tergantung pada mikroba yang digunakan, apakah dia aerob atau semi aerob dan anaerob, seperti probion, starbio, bioplast, aspergillus niger, dan mikroba lainnya. Fermentasi ini bisa dilakukan terhadap semua bahan limbah sawit, baik itu pelepah, janjang kosong, solid maupun bungkil inti sawit. Dan fermentasi juga bisa dilakukan terhadap pakan konsentrat yang sudah jadi. Untuk proses fermentasi dapat dicampurkan beberapa bahan diantaranya campuran cacahan pelepah sawit, bungkil inti sawit, solid, tetes tebu, garam, mineral mix, urea, dan starbio. Campuran bahan tersebut kemudian ditutup rapat sehingga proses fermentasi dapat berjalan sempurna.
Setelah itu campuran dapat diberikan langsung pada ternak sapi atau dijual sebagai tambahan pendapatan. Sistem integrasi sawit dan sapi yang dijalankan Pak Anto dan Pak Udin di kelompok Tani Subur Makmur ternyata berjalan dengan baik. Sapi-sapi Pak Udin kini makan dengan lahap. Pak Udin pun tidak lagi kesulitan mencari rumput untuk sapi-sapinya. Bahkan nilai gizi pakan olahan yang terbuat dari limbah sawit ini terbukti lebih baik. Makan yang banyak ya, biar pinter ya, kelihatan nanti dia cepat gemuk. Pokoknya terus makan kayak gini ya. Nanti semuanya biar pada orang-orang pada pengen kesini semua. Terus nanti biar sapinya juga bisa nambah nantinya. Kalau bisa nambah nanti ya kan enak nanti. Ya pinter ya, teruskan seperti itu ya. Ya, wah tambah ganteng kamu kelihatannya ya. Pemanfaatan lain dari limbah ternak adalah dalam bentuk biogas. Instalasi biogas merupakan suatu bangunan yang berfungsi untuk penampungan sementara dari kotoran ternak sapi yang masih belum siap dipakai. Selain itu juga berfungsi untuk mematangkan kotoran ternak yang akan digunakan untuk pupuk tanaman, untuk mematikan atau memotong siklus penyakit, mencegah penyebaran lalat, mengurangi bau kotoran ternak, membangkitkan sumber energi, dan sebagai penyedia bahan pakan ternak.
Untuk proses pembikinan kompos itu yang pertama bahan baku itu semua dari pabrik. Nah itu antara lain janjang kosong, solid, dan juga ada tambahan itu kotoran sapi. Nah sistem pembikinan yang pertama itu adalah janjang kosong. Itu ditaruh dalam kotak, baru sekitar 25 cm, ditambah lagi ada itu yang namanya solid. Dan juga langsung ke janjang kosong lagi, dan juga ada kotoran sapi. Nah, itu selama 1 bulan, Pak. Nah, dalam waktu 1 bulan, tiap 7 hari kita balik. Tiap 7 hari kemudian kita balik. Nah, itu seterusnya sampai 4 kali pembalikan dalam 1 bulan. Balikan kedua, itu kita tambah kapur, Pak. Nah, untuk tambah kapur, itu selanjutnya balikan yang ketiga dan yang keempat. Untuk selanjutnya proses penggilingan selama 1 bulan itu tadi langsung dibawa ke proses penggilingan, lantas untuk digiling siap untuk dipakai. Mengubah limbah sapi menjadi pupuk organik berkualitas akan menciptakan usaha baru dalam subsistem agribisnis sapi potong dan akan meningkatkan pendapatan bagi peternak dan kelompok tani. Potensi limbah per ekor sapi dewasa mencapai 23,6 kg per ekor per hari dan limbah cair sekitar 9,1 kg per ekor per hari. Sehingga bisa dikatakan dengan asumsi satu kelompok memelihara 50 ekor sapi per kelompok, maka potensi limbah per hari mencapai 1,1 ton dan limbah cair sekitar 0,5 ton. Untuk itu saatnya mewujudkan istilah untuk mengurangi limbah mendulang rupiah menjadi kenyataan. Kalimantan Tengah ini punya potensi besar untuk integrasi sapi sawit. Kita tahu bahwa di Provinsi Kalimantan Tengah punya perkebunan kelapa sawit itu sebesar kurang lebih 1,2 juta hektar, di mana 10% dari itu adalah kebun plasma. Jadi sekitar kurang lebih 100.000 hektar itu kebun plasma. Dan ini punya potensi, seandainya kita mau mengembangkan integrasi sapi sawit, kita mulai dari plasma, ya kita punya potensi sekitar 100.000 sapi bisa kita penuhi lewat integrasi. Salah satu kelompok yang telah mengimplementasikan pola integrasi sapi sawit di Kalimantan Tengah adalah kelompok tani Subur Makmur yang berada di Desa Pangkalan 3, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan ini saya lihat sudah cukup bagus implementasinya, ada sinergi antara kedua komoditas ini. Di satu sisi, untuk sapinya sudah memanfaatkan limbah sawit sebagai pakan. Kemudian juga sawitnya juga telah memanfaatkan limbah dari sapi. Jadi di kelompok tani Subur Makmur ini saya lihat memang salah satu contoh kelompok yang saya anggap sudah cukup berhasil dalam melaksanakan integrasi sapi sawit dan bisa menjadi contoh untuk kelompok-kelompok lain yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan juga barangkali di provinsi-provinsi lain. Wah, alhamdulillah Pak Anto, berkat kerjasama yang kemarin itu, alhamdulillah untuk sementara ini untuk kenaikan saya Pak Anto tuh, wah sapi saya. Coba nanti kapan-kapan Bapak lihat ke tempat saya, nanti sapinya pasti kelihatan gemuk-gemuk sekali itu Pak. Ya mungkin ya berkisar aja sekarang itu kenaikannya mungkin antara setengah sampai 1 kilo setiap harinya. Ya Pak Udin, itu sekarang kelapa sawit saya, alhamdulillah sekali. Setelah mendapatkan pupuk kompos, wah ternyata juga produksinya lebih bagus, kemudian berat rata-ratanya juga lebih naik. Nah kalau tak hitung-hitung tuh hampir untuk sementara ini bisa mencapai 15% kenaikannya bisa mencapai 15%. Ya, Pak. Nah makanya mudah-mudahan ini akan semakin meluas, terutama di Kalimantan Tengah dan umumnya di Indonesia. Dan insya Allah Indonesia akan jaya. Gimana? Cocok? Ya. Oke. Ya. Sip. Nah pemirsa, Anda sudah menyaksikan film dokumenter yang sudah dibuat oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah.
Silakan mencoba di Sumatera Utara. Wah, pokoknya terima alhamdulillah Pak Udin. Saya lanjut.